materi yang kedua, Al-Mukarram di Ustaz Dendi Abdul Aziz MSI telah hadir di acara kita. Insya Allah akan menyampaikan materi terkait tata cara ibadah dalam perjalanan supaya lebih efektif. Kepada yang terhormat Ustaz Haji Dendi Abdul Aziz MSI, maka dipersilakan. Hatur nuhun Pak Ustadz Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Yang saya hormati Ketua KBIHU Pusdai Jawa Barat Pak Dr. Haji Rahmat Alamsyah MAG, yang tadi sudah menyampaikan materi kepada Bapak dan Ibu seputar hakikat haji dan umroh. Kemudian yang saya hormati jajaran pengurus KBIHU Pusdai, ada Ibu Hajah Ai, Ibu Eva, Pak Haji Acep, kemudian juga moderator di kesempatan yang berbahagia ini Pak Ustadz Misbah. Nami asli nama Pak Ustadz Misbah Kustaman, tapi neneh atau napi sangat akrab di kita sesama rekan-rekan di Pusdai, Ustadz Aep kasebat nante. Mohon biasa pan di Sunda mah kitunya Bapak Ibu nami masaha, panggilan masaha. Itu sabias-bias semangat. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jemaah haji KBIH Pusdai Jawa Barat tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan siang hari ini selain ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan takdirnya alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, bertatap muka di tempat yang insyaallah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, di ruang multimedia Pusdai Jawa Barat. Dan tempat ini sangat bersejarah Bapak Ibu. Kenapa? Karena perjalanan rangkaian manasik teori, kemudian sejak tahun 2000, saya lupa kalau dulu sebelum ada ini di ruang seminar besar 2004 sampai 2010 ya, sampai 2010. Sejak 2011 itu di sini sudah ada ruang multimedia ini. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya kegiatan manasik, tapi juga kegiatan taklim, kegiatan dakwah ini senantiasa dipergunakan. Mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah, berkah dalam pekerjaannya, berkah dalam keluarganya, dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pada tahun ini bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat, lancar segala sesuatunya, kemudian ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para calon tamu Allah yang berbahagia, sebelum dilanjutkan saya mohon maaf. Yang pertama, ini suara masih pamisaur bahasa Jerman mah masih kena bintang ya teh. Suratnya masih kena bintang. Saya jadwalnya harusnya kemarin tanggal 1, tapi ETT nuju pisan lagi ada panas, kemudian batuk pileknya akut juga gitu. Jadi saya mohon ke Ustadz Dede, ke Pak Ustadz Rahmat di changing waktunya, ditukar ya. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu.
Mohon izin sambil berdiri ya, Bapak Ibu. Pamit calik we teh cangkeul. Ti rompok ka dieu pan kana kendaraan calik. Mohon Bu. Jadi tong sering teuing calik lah bilih. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tata cara ibadah dalam perjalanan, ya. Tata cara ibadah dalam perjalanan. Hartosna itu punten aya nu teu ngartos bahasa Sunda ya. Ada yang nggak ngerti bahasa Sunda? Bapak asli mana? Sunda. Bapak? Mau cuma sama-sama gitu. Iya, Bapak dari mana aslinya? Dari Magelang. Oh, Magelang. Bahasa Sunda dikit-dikit ngerti atau harus bahasa Indonesia? Oh, ya udah, baik. Ya. Ari abdi mah da USA, orang Sunda asli. Jadi sok kacaletut we karena bahasa Sunda ya. Baik. Intinya bahwa kita akan membicarakan tentang bagaimana tata cara ibadah selama dalam perjalanan. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena kalau Bapak Ibu sedang kondisi normal, tidak dalam perjalanan, maka melaksanakan sholat itu mudah melaksanakannya. Bisa dilaksanakan dengan sempurna. Zuhur, asar 4 rakaat biasa. Wudu gegejeburan. Nah, gegejeburan hese bahasa Indonesia. Wudu dengan air yang banyak, leluasa, karena memang sedang di rumah kita atau sedang di hotel atau di mana gitu ya. Ini kalau sedang pesawat bagaimana caranya? Nggak bisa wudu dengan air yang banyak, nggak bisa karena airnya terbatas. Maka bagaimana nanti tata cara bersuci ketika kita berada di pesawat? Nah, itu diantaranya yang akan kita bahas ya. Enggak, Ustaz. Nah, tata cara ibadah dalam perjalanan. Yang pertama bicara tentang tata cara bersuci. Yang kedua berbicara tentang tata cara sholat ya. Tata cara bersuci ketika, sekali lagi saya katakan, kalau kita sedang normal, ada di rumah atau ada di pusdai, ya gampang, nggak usah disampaikan lah. Bersuci sebenarnya sudah pada terbiasa. Nah, kalau sedang dalam perjalanan bagaimana? Ya, sekarang yang mudah saja lah, di pesawat aja ceritanya. Di pesawat bagaimana tata cara bersucinya? Maka kalau sedang di pesawat ini masuk kategori darurat. Masuk kategori kita darurat karena airnya tidak mungkin 450 orang isi satu pesawat atau 480 orang. Kalau semuanya berwudu dengan cara biasa menggunakan air di toilet, maka nggak bakal mungkin bisa ya. Bisa-bisa pesawatnya murag atau Bapak Ibu ya, karena jaringan itunya jaringan kabel semen rusak karena ada konslet dan lain sebagainya. Maka karena darurat diperbolehkan ketika kita berada di pesawat atau dalam perjalanan bis yang tidak memungkinkan untuk beristirahat di tempat rest area, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum gitu ya. Kalaupun kalaupun secara aturan atau secara nas awalnya, lanjut. Awalnya ketika berbicara tentang tata cara bersuci, nah ini ya, tata cara bersuci itu bisa dengan berwudu, bisa juga dengan tayamum, begitu. Tapi ketika di pesawat, maka sebetulnya ini tadi ada perbedaan pendapat. Sebagian pendapat menyebut berwudu, tetapi sebagian pendapat menyebut ya tayamum saja karena darurat, begitu. Ya, karena yang kekeh petekeh nyebut kedah wudu kan cenah aya cai di pesawat. Ya tapi kan aya oge sakedik atuh. Paling juga itu cukupnya untuk istinja. Istinja itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya bebersih tina kotoran gitu ya. Membersihkan diri dari kotoran, habis BAB, habis BAK, itu bahasa fikihnya adalah istinja. Begitu ya. Terbatas sekali, orangnya banyak, airnya sedikit, maka kemudian pendapat yang kedua menyatakan boleh melakukan tayamum gitu. Kalau tentang bersucinya semuanya sangat mengetahui, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya. Bapak Ibu, surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu sekalian, wajah kamu sekalian, wa aydiyakum, dan tangan kamu sekalian, ilal marafiqi, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, maksudnya rambut, wa arjulakum, dan juga basuh kaki, ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Ini cerita tentang ngobrolin wudu. Kalau ini sedang wudu, ya sebetulnya ayat lanjutannya punten Ustaz. Ada. Next. Oh, rada ini ya. Ya, lanjutan di ayat ini adalah fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak menemukan air, ya. Fa illam ta'ir, yang ini. Fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian ya dengan debu tersebut, atau dengan sa'i dan thayyiba, begitu. Nah, itu tata caranya. Nah, jadi sekarang jelas bagi kita, disepakati saja ya. Da aing ngobrolkeun beda pendapat mah sampai kapan juga nggak bakal ada ujung pangkalnya. Setiap beda pendapat itu sebuah keniscayaan. Tetapi seseorang harus mengambil satu pendapat yang dia yakini. Tapi tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Nah, sama juga di satu kelompok, misalkan KBIH. Pendapat itu banyak, para ulama banyak, madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Ahmad bin Hanbal. Tapi sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah lembaga, KBIH Pusdai harus mengambil keputusan bahwa yang dipakai adalah ini, gitu. Karena kalau nggak seperti itu, atuh riweuh, ya. Riweuh bahasa Indonesianya apa ya? Repot, Pak. Repot kalau misalkan kita, "Mbak, ini pendapatnya ini gini, dipakai semua." Jadi ini kesimpulannya bagaimana? Susah. Nah, tetapi harus mengambil kesimpulan. Sama halnya, nggak usah jauh-jauh tentang ibadah haji. Di sini aja di Pusdai, pelaksanaan sholat 5 waktu. Kan pendapat imam mazhab berbeda-beda. Ada yang sholat qobliyah maghrib, ada yang tidak. Ada yang sholat qobla asar, ada yang tidak. Kalau kemudian si Pusdai, DKM Pusdai itu ada pendapat usulan ti jamaah, yuk digugu. Ayo usulan ti jamaah, kieu digugu, atau bari kumaha? Tata cara ibadah di Pusdai nggak jelas, betul nggak? Nah, jadi pendapat itu banyak, tetapi sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah lembaga harus mengambil satu keputusan. Oh, di Pusdai mah kieu, gitu. Maka kemudian orang yang berbeda pendapat harus menghargai, karena oh, di Pusdai terapkan adalah ini, gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, contoh lain, punten. Harus banyak contoh supaya paham. Kita ketika di sini biasa misalkan sholat subuh pakai kunut. Ketika kita datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, madhab di sana itu adalah madhab Imam bin Ahmad bin Hanbal. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu kunutnya bukan madhab Imam Syafi'i seperti kita, tapi kunutnya itu dengan lama bacaan ketika sholat subuh, itu pun adalah kunut. Gitu. Jadi kita ikut saja sholat menjadi makmum subuh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, terus kunut kita ikut, langsung ulang ngomong gitu, berarti sholatnya nggak sah. Masa ngomong gitu kan, enggak kan? Tapi kita tetap sholatnya sah karena kita sedang di sana, maka mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, baik. Itu jalan ini. Ya. Lanjut aja. Lanjut slide berikutnya. Error? Ya udah, nggak apa-apa. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Punten, ini ada kesalahan teknis, ada error jaringannya mungkin. Maka kita slide-nya dilanjutkan saja. Bentar. Enggak, yang itu. Oh iya betul, tata cara ya. Nah, baik, sekarang tata cara tayamum dalam pesawat. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu gambarnya. Punten. Di sini di depan kita nanti di pesawat itu ada kursi, ya. Kan kita duduk ke kursi. Nah,
Saya tanya ke Bapak Ibu, apakah debu itu harus selalu kelihatan sama kita? Tidak mesti. Bahkan di pakaian yang kita kenakan ini ada debu, tapi kasat mata. Di kursi pesawat ada debu. Di dia oke ada debu sami, ya. Maka kita bisa bertayamum dengan debu yang ada di dekat kita. Ya, maka disimpulkan ketika di pesawat debunya itu ada di kursi di depan pesawat kita. Maka caranya bagaimana? Nah, ini penting. Satu, menempelkan kedua telapak tangan ke sandaran kursi depan atau dinding pesawat. Nah, begitu ya. Tempelkan. Ini ditempelkan tangan kita, kemudian habis ditempelkan dibersihkan dulu, kemudian langsung kita usap wajah kita. Ya, usap. Setelah itu tempelkan lagi ke kursi, kemudian ditepuk-tepuk lagi seperti ini, baru kemudian ke tangan kita. Sekap lagi ka dieu, tos lagi ka dieu. Sudah selesai. Karena perintah di ayat yang tadi juga, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu wa aydikum minhu. Gitu. Jadi cukup tayamum itu hanya mengusap wajah dan tangan saja, membasuh tangan atau mengusapkan tangan yang sudah ada debu di situ. Ya. Kenapa? Cukup sekali. Ini berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu sunnah 3 kali, kalau tayamum cukup 1 kali. Begitu ya. Ada yang suka berkelakar begini, ketika pergi dari tanah air menuju ke tanah suci, mekal debu di lemurna. Ya, dibawa debu dari kampung. Ya, ngapain ini bawa debu? Untuk tayamum nanti di pesawat. Gak usah. Apalagi pas begitu pas wudhu itu kan disunahkan kumur-kumur. Ya cenah kumur-kumur ke debu. Wah, atulah itu belepotan. Gak usah begitu ya. Ya. Disebutkan bahwa ad-dinu yusrun, agama itu mudah, begitu. Artinya ketika ada darurat maka ada rukhsah, ya. Ada azimah, ada rukhsah. Rukhsah itu adalah dispensasi atau keringanan. Ya. Kenapa? Niatnya boleh. Niatnya itu kalau yang suka berniat, saya tahu di sini kan beragam ya pendapatnya. Ada yang suka berniat di talafud, disebutkan, ada yang dalam hati saja cukup. Kalau misalkan yang talafud, kalau yang niat wudu, nawaitu raf'al hadatsil asghari listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil supaya membolehkan sholat fardu karena Allah. Kalau tayamum bagaimana? Ya sama, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Ya, niat saya bertayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah. Kalau saya nggak biasa dengan diucapkan begitu, saya cukup dalam hati, boleh, nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat bertayamum untuk membolehkan sholat, langsung aja. Begitu ya Pak ya. Jadi ya. Ya. Ya, ini juga perbedaan dengan wudu. Kalau wudu memang dalam mazhab Syafi'i terutama memang sampai siku. Tapi kalau tayamum itu memang dia berbeda pendapat juga. Al-Mazhab Syafi'i menyatakan sampai ke sini, tapi kalau mazhab yang lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik boleh sampai ke sini. Begitu, Bu. Tapi kalau menurut saya untuk ibu-ibu di pesawat apalagi nanti cocoknya yang ke sini. Kenapa? Karena kalau ibu begini, kan di pesawat ada yang bukan mahram, Ibu. Ya. Di pesawat campur sama laki-laki yang lain ya bukan mahram. Nanti ibu kalau misalkan dia betul, ibu ini aurat, kalau perempuan aurat. Kalau saya laki-laki nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu kelihatan sama yang bukan mahram, kan pesawat nggak bisa milih. Tapi hoyong di dia calikna, cenah. Pokoknya gimana kebagiannya. Nah, lebih baik sampai sini aja Bu ya. Kalau untuk tayamum ibu-ibu, ya baik. Itu tentang tata cara tayamum. Ya. Oh iya, sebelum itu, punten ditambahan deui. Yang dimaksud dengan wajah, punten Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah batasnya atasnya yang tempat tumbuh rambut. Di pinggirnya yang ada centring telinga ieu. Centring teh naon atuh bahasa Indonesia lah, hese. Pokona mah anu aya ieu tah yang ada ini ya. Bawahnya adalah yang lebih bawah dari dagu kita. Jadi yang namanya wudu atau tayamum harus kesapu semuanya. Tidak boleh suka ada misalkan begini, kalau sedang wudu, dulu anak-anak masih di kampung halaman itu dari dari keran, kemudian gini, eta mah lain wudu, tamas eta mah ya. Ya,
eta mah tamas. Kalau bahasa kasar masih banget lah eta mah. Gitu tah. Set gitu hungkul. Ini nggak kena. Itu bukan wudu namanya. Kalau wudu itu kalau dengan air dia harus sempurna semuanya kebasuh. Kalau tayamum juga sama, adalah wajah. Namanya wajah itu adalah sempurna sampai ke sini. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu. Itu harus diingatkan karena takut-takut nanti jamaah KBH Pusdai karena tidak dijelaskan ketika tayamum kieu unggul. Ya, jangan nanti teh ditinggali ku KBH sejen. Nah, si eta mah cenah kitu. Bapak dari mana? Bandung. KBH mana? KBH Pusdai. Kok aneh? Ini aneh beda katanya tayamumnya gitu hungkul. Gitu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, sholat safar. Mengenai sholat orang dalam bepergian perjalanan juga disebut sholat safar. Di sini ada kesimpang siuran dalam arti sangat banyak pendapat yang yang dilontarkan oleh para ulama ahli fikih tentang sholat dalam perjalanan. Tetapi secara umum, ketika ada hadis Nabi yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya kalau ternyata dengan pernyataan Nabi seperti itu saja berbeda pendapat. Belum bicara soal safar, masih dalam sholat normal di ketika Nabi sedang di Masjid Nabawi misalkan begitu. Kenapa? Karena para sahabat juga melihat Nabi berbeda-beda. Aya nu melihat Nabi itu dari depan, Nabi kelihatan sholatnya ada yang dari belakang, ada yang dari pinggir gitu. Makanya muncul perbedaan pendapat. Ada yang Allahu Akbar. Kete, kemana? Bapak Ibu nanti di sana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang sholat teh urang mah Allahu Akbar gini, di sana mah ayang Allahu Akbar gini ada ya. Jadi nggak bersedekap seperti ini, nggak apa-apa karena yang diyakini mereka seperti itu ya. Ini berbeda pendapat muncul bagaimana tata cara sholat di dalam safar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lanjut bentar. Cek korek ya. Baik. Nah, baik, sekarang secara umum saya ingin menyampaikan bahwa hal-hal yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini tadi pertama tata cara bersuci ya. Kemudian nanti tata cara sholat di pesawat bagaimana. Tapi sebelum itu, hal yang perlu dibahas juga adalah Bapak Ibu yang berkaitan dengan pertama jarak. Nah, ya, batasan jarak nih. Batasan jarak minimal berapa kilometer atuh anu urang tiasa ngelaksanakeun safar teh, gitulah bahasa kitanya, bahasa mudahnya. Apakah kalau dari Pusdai ke BIP bisa eta disebut musafir? Musafir nama iya, dia musafir karena perjalanan. Tetapi jarak dari Pusdai ke BIP paling juga 3 kilometer pangintennya. Enggak termasuk musafir atau eta mah 3 kilometer mah enggak usah ya. Jadi yang pertama batasan jarak. Kemudian sholat yang dikosor apa saja. Kemudian batasan waktu sholat musafir itu sampai kapan dia menjadi musafir. Apakah selama dia musafir mau sebulan, 2 bulan boleh dia melakukan sholat seperti halnya orang musafir atau tidak. Kemudian bagaimana dengan kewajiban melengkapi sholat musafir. Kemudian yang kelima hal-hal lain tentang cara pelaksanaan sholat qasar. Enggak lanjut ya. Nah, batasan jarak. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ini di gambarannya dulu aja. Secara umum menurut Imam Ibnu Munzir, salah seorang ulama ahli hadis, beliau menyatakan bahwa ada sekitar 20 pendapat atau 20 firqah yang memperselisihkan jarak sholat safar mulai dilakukan itu sebagai berikut. Banyak contohnya. Contoh yang pertama, ada yang menyebut diperbolehkan melakukan sholat qasar itu adalah ketika jaraknya 4 barid sekitar 77.520 meter atau 78 km ya, sejauh Mekah ke Usfan. Karena dulu ketika di hadis riwayat Ad-Daruqutni ya, walaupun sanadnya dhaif, dinyatakan bahwa kata Nabi, janganlah kamu mengqasar salat dalam perjalanan kurang dari 4 barid, yaitu jarak dari Mekah ke Usfan gitu. Janten pami di Mekah Bapak Ibu engke diajak ameng ku anu wargi atau anu kenal saha di Mekah ka pasar Kakiah 4 km da can cekap di qasar eta mah panginten da caketnya mohon. Tapi kalau misalkan perjalanan Madinah ke Mekah itu jaraknya kurang lebih 500 km siga di Jakarta ke Surabaya. Nah, itu sudah memenuhi syarat 500 km. Nah, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu minimal 84 km.
itu sudah mulai diperbolehkan. Saya sulit kalau nyebut farsakh, nyebut barid, nyebut jarak-jarak itu karena susah kan, ukurannya enggak familiar dengan bahasa kita. Di kita mah terangna terus langsung lah kilometer we udah ya. Kenapa Bu? Kilometer. Oh iya, kilometer udara dengan ya secara umum kalau kita bicara darat dulu ya, bicara darat. Kalau jarak 84 km menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka itu mulai boleh dilakukan sholatnya di qashar begitu. Kalau menurut yang tadi salah satu pendapat 78 km. Pami urang di dia lah sekarang sekitar kita di Bandung ke Ciamis seberapa kilometer? Sekitar 75. Nah, itu bisa 75 sampai 80 itu bisa dilakukan. Kita termasuk musafir. Sekali lagi kalau di Pusdai ke Ujung Berung 14 km. Henteu eta malah da. Nah, kalau macet mah bisa. Lain hal kalau macet mah itu mah karena sesuatu yang di luar nalar, di luar wewenang kita. Ya. Kan kalau aku macet mah bisa tidak diprediksi. Jarak yang harusnya biasa ditempuh 1/4 jam juga bisa 2 jam. Ya. Kalau macet kan niatnya takdim, Pak. Apanya? Oh iya betul, kalau macet niatnya di jamaah takdim atau juga bisa di jamaah takhir ke sana ketika kita kalau sudah sampai, boleh. Maksud saya dari segi safarnya jarak itu dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi macet maka tidak lagi bicara jarak. Daripada aina kemudian masa cenah da abi mah enggak mau di nggak di jamaah karena ini tidak memenuhi syarat untuk musafir. Ya tapi kan karena macet susah gitu. Enggak. Macet tiba-tiba lancar tapi sudah melakukan sholat Oh iya, kalau kita sudah melakukan tetapi kemudian lancar dan keburu sholat sebaiknya disempurnakan. Ya disempurnakan karena kan tadi mah istilahnya jaga-jaga, kita kan tidak tahu gitu. Ya begitu Bu, nggak masalah. Toh sholatnya waktu sholatnya masih ada, jadi nggak masalah gitu ya. Oh baik. Nah nyambung nih dari Bapak siapa namanya? Pak Ashari. Ya baik Pak Ashari. Tayamum sudah dilakukan, tapi sholat sudah dilaksanakan juga. Tahu air ada. Bagaimana seperti itu? Maka itu ada dua pendapat. Karena dulu pernah kejadian pada masa Rasulullah. Ada 2 orang sahabat sedang melakukan perjalanan, kemudian tiba waktu sholat. Yang satu kemudian karena nggak ada air maka kemudian melaksanakan sholat dengan tayamum. Pas melanjutkan perjalanan tahu-tahu ada air. Yang satunya sahabat bilang bahwa gini aina mah sekarang mah udah ada air, saya mau wudhu kemudian saya mau mengulang sholat. Kata yang satu lagi nggak usah, kan tadi sudah. Akhirnya rame berbeda pendapat. Cuma kan enaknya kalau dulu nabinya ada gitu Bu. Jadi perbedaan pendapat ada ketika pulang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini gini disampaikan. Maka kata Nabi kepada orang yang tidak kepada sahabat yang tidak melaksanakan sholat lagi, tidak mengulang sholatnya, tidak wudhu, tidak asabta sunnah, kamu telah sesuai dengan sunnah. Kemudian kepada orang yang melakukan wudhu lagi dan sholat lagi, lakal ajru marrotani, kamu mendapatkan pahala 2. Begitu ya. Jadi Nabi itu tidak mengejaj bahwa kamu benar, kamu salah, nggak begitu ya. Tapi sangat santun, sangat nyaman, dan kemudian orang menjadi puas dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, baik, dilanjut punten. Nah, ini nih jarak nih, tentang jarak. Ada hadis Sa'altu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik an qasri salat, tentang qasar salat. Faqala Anas, maka Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha yusalli rakaataini. Kata Anas bin Malik itu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering menemani Rasulullah. Rasulullah menyatakan, Anas menyatakan Rasulullah bila bepergian sejauh 3 mil atau 4 atau 3 farsah, maka Rasulullah sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah, kalau menurut hadis ini ukurannya adalah 3 mil. 3 mil itu berapa? Coba lihat. 3 mil atau 3 farsah 9 mil. Nah, tapi tentang jarak memang dikaburkan. Dilanjutkan, punten. Ya.
Singkat kata, karena ada perbedaan beberapa jarak di berbagai negara tidak sama, kesimpulannya mendingan yang tadi saya sampaikan minimal 78 km atau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i 84 km, maka itu diperbolehkan untuk melakukan qasar sholatnya karena sebagai seorang musafir. Meskipun mohon maaf Bapak Ibu, saya katakan mazhab itu kan banyak. Kalau tadi mazhab yang 4, ada mazhab satu lagi, mazhab Imam Daud Az-Zahiri. Kalau Imam mazhab Az-Zahiri mah nu penting mah melakukan perjalanan safar, meskipun KBIP biasa juga di qasar begitu. Karena beliau mah kepada lahiriahnya aja. Pokoknya kalau kata Nabi musafir, maka dia boleh melakukan qasar gitu. Karena di ayatnya disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa atau boleh kalian mengqasar salat. Nah, jadi lahiriah nawe beliau mah Imam Az-Zahiri mah pokokna mah lamun melakukan perjalanan maka boleh melakukan qasar salat. Tentu kita wabil khusus juga Pusdai tidak mengambil pendapat yang ini. Tidak Az-Zahiri tetapi mengambil pendapat madhab yang jumhur ulama, diantaranya Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga pendapat Imam 4 yang lainnya ya. Baik, dilanjut untuk masih belum? Ya, enggak. Nah, contoh lain lagi ada dari ini hadis lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara farsakhon yuqsiru salata. Hadis yang lain, apabila Rasulullah melaksanakan perjalanan satu farsakh maka dia mengqasar salat. Ya, baik. Lanjut saja. Nah, sekarang sholat-sholat yang diqasar apa saja? Semuanya sudah pada paham sebetulnya. Ini hanya sedang mereview ulang saja ya. Semuanya tahulah. Yang tidak ada pasangannya, yang tidak ada jodohnya, yaitu sholat subuh. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh mah tidak bisa. Nggak mentang-mentang ada jamak qasar, saya nanti sholat isyanya mau dijamak sama subuh. Gak boleh. Eta mah ajaran anyar, ajaran di mana eta ngarang ya. Namanya ajaran syariat itu jelas hukumnya dari Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabat, para tabi'in, kemudian para tabi'in atau para ulama. Begitu. Tidak boleh mengada-ngada. Ya, baik. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, sekarang tata cara mengqasar salatnya. Kalau zuhur dengan asar bisa 4 menjadi 2. Kemudian kalau maghrib tetap 3. Apakah maghrib jadi 1,5? Nggak bisa. 1,5 kumaha cenah? Rukuna setengah kieu. Ya, nggak bisa juga ya. Harus tetap 3 rakaat. Kalau isyanya menjadi 2 rakaat. Baik, kemudian batas waktu sholat musafir. Ketika seseorang melaksanakan safar ke satu tempat, dia disebut sebagai musafir itu sudah sampai jarak berapa lama? Ya, ini beda pendapat. Dulu ada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah beliau ke Irak, berdakwah ke Irak, kemudian di sana menetap selama 4 bulan. Selama 4 bulan pula beliau melaksanakan sholat di jamak qasar karena beliau menganggap sedang musafir. Itu satu pendapat. Ada pendapat lain menyatakan bahwa batasan seseorang itu termasuk musafir sampai 3 hari. Jadi kalau Bapak Ibu sumping ke Jeddah kemudian masuk ke kita gelombang biasanya Pusdai gelombang 2. Kalau gelombang 2 itu ke Mekah dulu. Ya, sampai ke Jeddah kemudian ke Mekah. Nah, itu masih sedang menjadi musafir. Kalau sudah 3 hari di sana, maka Bapak Ibu termasuk kepada muqimin. Begitu, ya. Itu menurut pendapat yang kedua. Jadi ada perbedaan pendapat seperti itu. Ya. Ai muqimin mah berarti entos ente di jama qasar deui, tetapi salatnya tam atau sempurna. Baik. Nah, ini contoh-contoh dari Hafsah bin Ubaidillah diberitakan Anas bin Malik bertempat di Syam, Syria selama 2 tahun, selalu mengqasar salat menjadi 2 rakaat. Dan Anas bin Malik berkata, para sahabat Rasulullah bertempat di Rumurmuz selama 7 bulan, mereka mengqasar salat. Nah, ini yang pendapat yang pertama tadi. Pokoknya selama menjadi musafir, maka dia selama itu pula tidak ada batasannya mengqasar salat. Tapi ada pendapat yang menyatakan bahwa batasannya itu adalah 3 sampai 4 hari, maka dia menjadi musafir, setelah itu anggap menjadi muqimin. Lanjut Ustaz.
Nah, tentang kewajiban menyempurnakan sholat bagi musafir, ini sebetulnya perbedaan riwayat. Yang menarik begini Bapak Ibu, kita harus membuka wawasan kita yang menarik. Ada satu riwayat mengatakan bahwa begini, kata Aisyah, beliau menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Rasulullah mengqashar sholat, kemudian Aisyah enggak, beliau sempurnakan 4 rakaat. Kemudian itu menunjukkan bahwa ya namanya kata Aisyah, ya Rasulullah, aku pernah dulu membersamai ayahku Abu Bakar. Abu Bakar itu melakukan sholatnya sempurna. Kata Nabi kemudian berbuat baiklah, begitu maksudnya nggak masalah, berarti seperti itu. Tapi dibantah dengan pendapat yang kedua, yang hadis dari Abdullah bin Umar menyatakan bahwa kata Abdullah bin Umar, aku pernah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyertai Abu Bakar As-Siddiq, menyertai Umar bin Khattab, menyertai Utsman bin Affan, menyertai Ali bin Abi Thalib. Mereka kalau sedang melaksanakan safar selalu saja melakukan sholatnya 2 rakaat, tidak lebih dari 2 rakaat. Artinya dilaksanakan safar. Nah, masalah beda pendapat ini nggak masalah, seperti yang tadi saya sampaikan, karena perbedaan pendapat selalu ada. Kalau kita dalam kondisi darurat seperti di pesawat, maka saya lebih memilih menganjurkan kepada Bapak Ibu, ya kita di jamak qashar sholatnya. Atau sedang perjalanan tidak hanya ke Mekah ke Madinah, bahkan perjalanan yang cukup jauh juga ke Jakarta, ke Surabaya, jamak qashar bisa, begitu ya. Misalnya gini ya, saya pernah misalnya perjalanan kita dari Bandung ke Bogor, pas kebetulan kan diprediksinya itu tahunnya itu maghrib belum nyampe ya, terus sampai ke sananya itu kan habis jam 10 malam. Nah, sholat maghribnya itu apakah kata saya ngomong nanti aja sholat sekalian pas datang ke rumah. Saya berpendapat sudahlah maghrib aja di sini di mobil. Mana yang lebih bagus itu? Kalau maghrib ke Isya itu panjang waktunya, maka kita bisa melakukan jamak takhir. Maghribnya nggak sholat, maghribnya nanti disatukan dengan Isya. Jadi jamak takhir namanya. Maghrib ditarik ke Isya. Kalau yang tapi kita kan maksudnya tadi itu kan maghrib, mumpung sekarang masih maghrib jangan telat, itu kan masih bisa masuk ke waktu sholat. Masuk waktu sholat. Iya, maksud sholat itu kan tadi perjalanan. Ibu punten, ibu sholat maghribnya di kendaraan? Di kendaraan. Oh, ibu sholatnya di kendaraan. Kan maghribnya saya di kendaraan. Karena kalau kita sudah sampai ke sana udah jam 12 malam. Kalau bisanya bisa saya di sana. Baik. Oke, kalau begitu sebetulnya itu masalah sama, beda pendapat juga. Kalau yang merasa merasa afdol dan merasa tentram melaksanakan sholat di kendaraan, maka silakan saja, nanti tinggal sholat Isya. Tetapi kalau melihat bahwa ini sedang musafir perjalanan, diperbolehkan juga untuk menjamak jamak takhir, yaitu dilaksanakan nanti habis kan Isya mah panjang, juga jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 gak bisa melaksanakan Isya, maka di jamak takhir. Makanya boleh jamak takdim, jamak takhir begitu Bu ya. Boleh, bisa ditarik Bu namanya ya. Tapi berniat saja dalam hati bahwa saya nanti sholat maghribnya mau di jamak takhir ke Isya gitu ya. Secara teknis sholat maghribnya dulu, sholat Isya dulu. Kalau nanti teknisnya kalau sudah sampai di tujuan itu boleh dua-duanya. Boleh maghrib dulu yang sudah tertinggal, kemudian Isya. Boleh juga Isya dulu yang punya waktu dulu, kemudian maghrib ngikut. Nggak ada masalah ya. Oke. Ya. Pada saat berangkat, misalnya waktu kita berangkat ke Bogor, nyampe ke sana mungkin bisa lewat maghrib. Nah, kita kan jamak qashar berarti kan dan asar. Nah itu Abdullah itu pada saat mau berangkat atau pada saat sampai di tujuan, atau sampai jam asar atau sampai asar. Kalau qasharnya itu sebetulnya tidak ada mana yang afdol, tidak ada mana yang afdol dalam pengertian lebih afdol jamak takdim atau lebih afdol jamak takhir. Sebetulnya karena situasi dan kondisi. Melihat situasi dan kondisi. Kalau kita prediksi bahwa bakal keburu di sana untuk maghrib, asar dan zuhur, maka nggak masalah di jamak takhir. Tapi kalau misalkan kita leluasa waktunya mau melaksanakan takdim, ya takdim dulu saja, gitu. Nggak ada istilahnya lebih utama jamak takdim, lebih utama jamak takhir, nggak begitu. Zamannya qasharnya maksud saya. Tapi kayak saya pernah mendengar qashar itu lebih dilakukan itu pada saat kita sudah
dalam perjalanan. Oh ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat di jamak qashar atau qashar itu adalah manakala sedang dalam perjalanan. Kalau kita masih di rumah keneh, masih di bumi keneh, ya belum melakukan musafir, berarti kita tidak melaksanakan, belum menjadi seorang musafir, maka sholatnya di jamak, begitu ya. Tapi juga sebetulnya, mohon maaf saya katakan, pendapat-pendapat itu tidak saklek, karena pada intinya tergantung situasi dan kondisi pada akhirnya. Makanya saya terlepas dari pendapat yang mengatakan bahwa hadis yang menyebutkan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat, sebagian pendapat menyebut bahwa itu hadisnya dhaif, tapi bagi saya itu sebuah anugerah. Perbedaan pendapat para ulama mazhab itu anugerah. Kenapa? Karena dihadapkan pada situasi kondisi tertentu, maka harus melakukan itu menjadi anugerah bagi kita, karena ibadah kita tetap sah. Ya, punten Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Contoh ini, tahun 2011 KBIH Pusdai ngambil pendapat kalau mabit di Muzdalifah itu sampai lewat tengah malam, karena itu pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama itu kan imam mazhab itu ada 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, yang 3 selain Imam Malik menyatakan bahwa itu sampai lewat tengah malam. Maka Pusdai mengambil pendapat yang itu. Tapi praktek di lapangan tidak semuanya semulus seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena yang mengatur lalu lintas perjalanan jamaah itu pihak maktab juga di sana berkepentingan juga. Pihak maktab itu dalam arti ini maktab waktu itu maktab 40 kalau nggak salah. Oh mohon maaf, ini bukan 2011, 2010 ya, 2010. Waktu itu kemudian si pihak maktabnya, hayu, pokoknya mah naik ke bis, maktab 40. Kita tergabung maktab 40. Kan sebagian jamaah Pusdai naik karena bus. Sementara kita menyatakan pendapatnya adalah lewat tengah malam. Sementara itu jam 10 keneh. Masih jam 10 malam, jam 10 setengah 11 berangkatlah, kan campur yang menyebis begitu, nggak bisa per KBIH enggak. Kalau sudah di tanah suci, Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu tuh nggak lagi bicara per KBIH ya. Kalau sudah di tanah suci, dalam pergerakan seperti dari Muzdalifah ke Mina, pergerakan dari hotel ke Arafah, itu bicaranya kloter, bukan bicara KBIH. Bis yang disiapkan itu adalah misalkan 8 bis disiapkan oleh pihak maktab untuk pergerakan dari hotel kita menginap di Mekah ke Arafah. Kita nggak bisa, pokoknya KBIH Pusdai hoyong sabus sadayana, nggak bisa begitu ya. Pokoknya mah diaturnya adalah kloter, maka bercampur. Nah waktu 2010 masuk sebagian, ada sekitar 10-15 orang lah sih nama masuk duluan. Sementara kita, waduh itu udah masuk duluan, sementara masih jam 10, jam setengah 11, berarti belum lewat tengah malam nih. Berangkatlah sama KBIH yang lain sampai di Mina duluan. Kita membahas nih dengan beberapa KBIH yang lain. Ada si Ustadz Fakih dari alumni Al-Azhar Kairo Mesir waktu itu. Kemudian yang lain juga, gimana nih Ustadz, pokoknya mah Kang, orang iya lah, kita ngambil pendapat yang jumhur ulama aja yang mengatakan bahwa lewat tengah malam. Nanti bagaimana gitu. Nah kemudian sepakat kita ya dilewat aja dulu, nanti kan balik lagi si bis itu taruh dudi, nanti muter lagi, balik lagi ada lewat tengah malam baru kita naik datang ke situ. Nah apa masalahnya Bapak Ibu? Coba bayangkan seandainya nggak ada perbedaan pendapat. Saya ingin mengilustrasikan ini. Pas sumping ke mana, pas datang ke Mina, langsung saya diserang kan sama para jemaah Pusdai. Pak Ustadz, kumaha ya saya ya, kan katanya ketika manasik kita harus lewat tengah malam, mabit di Minanya dan mabit di Muzdalifahnya, dan itu bagian dari wajib haji kan, mabit di Muzdalifah teh. Saya gimana? Jam 10 setengah 11 udah meninggalkan Muzdalifah langsung ke Mina. Bagaimana? Nah ini pentingnya kita memiliki wawasan dan memiliki ilmu. Coba kalau misalkan kita pendapatnya hanya satu, tuh sah atau bapak mah? Coba kalau ngomong dijawab begitu, meren tuh. Ya, marah enggak? Ngasih solusi nggak jawaban seperti itu? Sama sekali enggak. Teh kumaha mentak gabung ke Pusdai oge, yang ibadah teh supaya tenang, tentram gitu. Maka kemudian pada saat itu saya katakan, Bapak, insya Allah Bapak Ibu sah ibadahnya. Kenapa? Karena menurut madhab Imam Malik, yang namanya mabit di Muzdalifah itu tidak mesti lewat tengah malam. Meskipun hanya beberapa saat diam di Muzdalifah, maka itu termasuk mabit.
badai sajam 2 jam oke. Oh alhamdulillah atau gitu mas Pak Dendi. Gitu ya. Nah itu penting Bapak Ibu, penting kita ketika perbedaan pendapat itu memang jadinya menjadi rahmat, menjadi solusi buat kita karena perbedaan pendapat ya. Makanya kemarin makan dulu ya, kita sebagian di mobil saja. Nah, apalagi dengan kondisi yang kemarin 2023 haji ramah lansia, bahkan ada beberapa jemaah yang karena lebih banyak mudaratnya kalau turun, maka kemudian langsung aja ke langsung ke Mina begitu. Karena darurat, ininya banyak sekali berjubel, dikhawatirkan jadi keselamatan terancam. Maka kemudian ada rukhsah langsung saja ke Mina, tidak mabit di Muzdalifah. Hanya diam beberapa saat, si bisnya di bis itu dianggap, makanya mengambil pendapat mazhab Imam Malik bin Anas. Begitu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, pilih tedugi ya nana materi na. Kewajiban menyempurnakan sholat musafir. Ya sudah dia. Lanjut terus. Nah, oh ini masih hal lain tentang nggak terlalu ini saja. Enggak dilanjut. Oh ini tentang cara ini ya, tata cara sholat punten. Ditahan dulu yang ini. Nah sekarang tata cara yang tadi, yang ada dalil tadi. Tata cara sholat ketika di pesawat. Nah ini juga ada perbedaan pendapat. Satu pendapat menyebut bahwa Nabi itu ketika dulu sedang melakukan perjalanan, beliau kendaraannya adalah unta. Ya, naik di pesawat. Kemana menghadapnya ketika melaksanakan sholat? Maka di hadis ini dinyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi. Rasulullah bertasbih di atas tunggangan kendaraannya, maksudnya di atas unta. Haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi, tergantung dari si untanya menghadap kemana gitu. Jadi tidak langsung si untanya dipengkolkan ke kiblat gitu ya. Tapi tergantung dari ngadapnya kemana. Maka dari hadis ini ketika kita pesawatnya adalah sedang menuju ke Jeddah atau kebalikannya dari Jeddah ke Indonesia, nggak usah pesawat dipengkolkan heula gitu, nggak usah. Pokoknya mah kemana pesawat menghadap kita lakukan sholat seperti itu ya Bapak Ibu. Karena hadisnya ini tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di atas kendaraannya tergantung kemana si untanya menghadap. Jadi pesawatnya menghadap kemana, udah itu ya. Di samping lagi, apalagi di ayat Al-Quran, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah ya. Kemanapun anda menghadap maka disitulah ada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya yang jauh lebih penting daripada itu semua adalah namanya juga sedang darurat, namanya juga sedang musafir. Ya kalau kitanya sedang normal ya diusahakan menghadap ke kiblat. Tapi kalau sedang di pesawat maka kemana pesawat menghadap di situ. Yang penting diniatkan dalam hati bahwa kita menghadap ke kiblat. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik. Lanjut saja. Nah, cara mengerjakan sholat di pesawat sekarang. Tadi kan wudunya sudah, tayamumnya sudah. Sekarang mengerjakan sholatnya. Enggak, lanjut. Satu lagi tadi kalau tayamum itu kan ada pendapat satu kali tayamum karena tadi durasi waktunya di pesawat agak lama. Ya. Satu kali tayamum itu hanya untuk satu kali sholat. Oh iya, baik. Terima kasih. Pak Sate lupa lagi? Pak Ashari ya, Pak Ashari. Baik. Ini termasuk perbedaan pendapat tetapi kita harus mengetahuinya. Satu pendapat ulama Syafi'iyah, kebanyakan ulama Syafi'iyah, pendapat ulama yang bermadzhab Syafi'i, antara Imam An-Nawawi, kemudian imam yang lainnya menyatakan bahwa satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat, berbeda dengan wudu. Kalau wudu bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat, kalau tayamum untuk satu kali sholat. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa tayamum itu pengganti wudu. Kalau wudu bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat, maka tayamum juga sama bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat. Jadi tergantung keyakinannya. Kalau Bapak Ibu mau ngambil pendapat yang tayamum untuk satu kali sholat, berarti itu tayamumnya 2 kali untuk asar. Kalau zuhur tayamum, kemudian asar tayamum. Tapi kalau Ibu pendapatnya, Bapak Ibu mengambil pendapat yang ya tayamum sama seperti wudu, maka boleh melakukan tayamum 1 kali untuk 2 kali sholat zuhur dan asar, maka itu juga boleh ya. Oke, begitu. Nah, sekarang tata cara sholat di pesawat. Dengan posisi duduk di kursi pesawat, niat sambil takbiratul ihram. Punten Ustaz, orang di telah di telah nyengir
sih artinya iya saja. Nah ini kan di pesawat Bapak Ibu. Oh itunya ya nggak apa-apa. Ini biasanya nggak seperti ini ya Ustaz. Biasanya aman-aman saja. Duka pengaruh tina naon panginten itu. Duka peda hujan wae panginten. Ya intinya bahwa tayamumnya tadi sudah. Sekarang kita mau melaksanakan sholat. Berdiri tegak sesuai dengan posisi duduk kita di pesawat. Kemudian berniat. Kalau yang biasa diucapkan niatnya misalkan usolli fardhu zuhri rakaataini qasran fardhu lillahi ta'ala. Begitu. Kalau yang enggak pakai usolli juga silakan aja langsung dalam hati saya niat melaksanakan sholat zuhur di qasar 2 rakaat padukan Allah ya. Kemudian langsung begini. Allahu Akbar. Sudah ya. Kemudian seperti biasa baca surat. Mau iftitah dulu boleh. Iftitahnya badai Allah mabaid baini mangga. Badai Allah akbar kabiro mangga. Ya, bebas aja. Apa yang yakini Bapak Ibu yakini itu yang dibaca. Ya. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Habis itu baca surat bebas aja, yang pendek. Tapi kalau sedang musafir itu pendek. Ulah Bapak Ibu baca surat Yasin, ulah Al-Baqarah. Aduh, kami beresna itu tanya. Udah misalkan Al-Kafirun sama Al-Ikhlas sudah. Baca surat Al-Fatihah, baca Al-Kafirun, kemudian ruku. Allahu Akbar. Begitu. Kemudian Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Sujud itu lebih rendah dari ruku. Allahu Akbar. Begitu. Kemudian duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari sujud. Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian ruku lagi, iktidal lagi, sujud lagi, seperti itu. 2 rakaat. Ya, misalkan zuhur. Kemudian habis itu asar langsung. Usolli fardal asri rakaataini majmu'an lidzuhri qasran fardal lillahi ta'ala. Begitu kalau yang suka disebutkan. Kalau yang enggak juga enggak apa-apa ya. Lihat dalam hati bahwa ini adalah sholat asar di jama' takdim qasar. Sudah seperti itu. Sesudah, nah pergerakan sholatnya tetap aja kakinya begini, nggak usah kemudian atuh yang siga di bumi, ya. Kalau ini mending cuma satu. Kalau kan nanti pesawat Bapak Ibu duduknya yang Boeing itu pesawatnya di samping kiri 3 barisannya, kemudian yang di tengah 4, yang di samping kiri 3. Itu kan ada orang lain. Kalau Bapak Ibu begini riweuh atuh ngahalangan batu ya. Nggak apa-apa, kakinya tetap begini saja. Nggak usah. Ya, jadi dengan isyarat saja dirasakan bahwa ini sedang melaksanakan sholat sebagaimana. Dan mohon maaf, turun saja. Jangan sampai ada perasaan bahwa begini, aduh kok sholatnya begini ya, saya merasa sholatnya kayak nggak sah ini, atau kok ini sholatnya saya nggak sempurna kalau begini sholatnya. Ya kalau sempurna mah karena atau jangan sedang menjadi musafir. Kalau mau sempurna ya di masjid atau di mushola atau di rumah, begitu yang leluasa seperti itu ya. Kalau sedang di pesawat di kursi ya apa yang bisa dilakukan itu yang kita lakukan. Nggak usah kemudian kamu yang turun heula tina pesawat teh, tina kursi teh abis yang ke tengah heula ka dieu. Ngahalangan pramugari eta teh. Betul enggak? Pramugari sama pramugara yang mau ngebagiin makanan atau mau ngebagiin tisu lain sebagainya kehalangan ku urang teh. Mencekna hate ka pramugari teh jelema teh kunaon. Halangan. Begitu, Bu. Yang mana? Yang untuk melengkapi saja itu kalau lagi jamaah, itu kalau di pesawat itu kalau boleh berjamaah atau kalau nggak apa-apa ditanyakan, bagus. Kalau satu pesawatnya satu kloter semua jamaah KBA Pusdai biasa di komando, imamnya di depan dengan pengeras suara. Tapi biasanya kalau berbeda, orangnya kan berbeda-beda. Ada jamaah haji mana, itu dikhawatirkan mengganggu orang lain karena kepentingannya tidak sama. Maka kalau memungkinkan bisa berjamaah, yang misalkan bapak duduknya sama ibu berdampingan, bisa berjamaah sama ibu mah. Tapi kalau misalkan nggak mau nggak abrinya berjamaah imam nggak usah ya. Kalau berjauhan sendiri-sendiri saja nggak masalah ya. Kalau memungkinkan dengan 2 orang sahabat dekat di samping kita, Pak, balik berjamaah sering abdi, hayu gitu, nggak masalah, Pak. Tapi
kalau banyakan begitu merepotkan. Apalagi kalau sedang umroh. Kalau umroh itu kan pesawatnya juga beragam. Ada orang yang non muslim bahkan yang sedang traveling, maka nggak usah juga dipaksakan karena pokoknya kalau kita minta sumber suara ke kru pesawat atau itu biasanya dilarang. Kalau tadi pengecualian dulu yang Agim waktu dulu zamannya satu kloter jamaah KBIH Darul Hikam semuanya Darul Tauhid semuanya itu bisa mengkondisikan karena kepentingannya sama semuanya. Tapi kalau kita jamaah KBIH-nya benten-benten satu kloter itu biasanya ada 4 sampai 5 KBIH. Pendapatnya juga kadang bisa berbeda juga, maka kita nggak arif kalau kemudian mengambil pengeras suara dan biasanya nggak diperbolehkan sama pihak kru pesawatnya ya, begitu Pak. Enggak. Kan kita buat sholat itu kan misalnya banyak kan gimana susah, kita pakai jilbab aja. Nanti kalau apa kan ya. Atau misalnya gini ada yang kalau apa kan sedih. Ya. Oh iya, baik. Itu berkaitan dengan beda pendapat lagi ya. Kalau secara umum aurat perempuan ketika melaksanakan sholat itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan, maka kemudian ada orang yang menyatakan bahwa kalau telapak tangan itu bisa terbuka, kalau ini termasuk aurat. Maka kemudian ada pakai sarung tangan yang menutupi ininya terbuka. Itu bisa jadi solusi, Bu. Kalau pendapatnya mengambil yang itu. Tapi ada juga pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa ya ini termasuk ini juga telapak tangan juga. Maka Bapak Ibu nggak aneh kalau sedang nanti ke Masjidil Haram di Masjid Nabawi, ibu-ibu di sana sholat tengah ngomong kena. Yang mereka mah cukup dengan kaos kaki, kemudian ieu teh kieu we sakieu. Allahu Akbar, enggak masalah. Kalau misalnya jilbabnya dibuka gini kan. Oh, maksud Ibu kalau ini tertutup nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Bu, karena yang dimaksud itu boleh terbuka wajah dan telapak tangan, bukan harus terbuka. Kalau kemudian ketutup sama jilbab yang panjang boleh juga, nggak masalah, nggak membatalkan sholat. Ya, baik ya, kita lanjut ya. Tata cara sholat tadi sudah, intinya begitu. Tata cara sholat seperti itu. Kemudian ya ibadah yang lainnya ya pasti yang paling inti adalah tata cara bersuci yang diganti dengan tayamum. Kemudian tata cara sholat ketika di pesawat atau di kendaraan. Nah, satu lagi saya ingin menambahkan ke Bapak Ibu. Banget dilanjut. Ya ini mah sebetulnya redaksi narasinya, tapi lebih dijelaskan lagi dengan enggak lanjut yang gambar. Yang gambar. Ya, udah nggak apa-apa. Jadi intinya rangkaian melaksanakan sholat ketika kita di atas pesawat seperti tadi yang saya contohkan ya. Jadi takbiratul ihram, kemudian biasa iftitah, Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, iktidal, sujud begitu. Nah, kenapa ini penting disampaikan? Karena ada orang yang tidak terbiasa melakukan itu. Ketika pertama kali melakukan itu dah hilap atuh kalewat sujud nu kedua kali teh. Bener ini pernah kejadian. Saya lupa tahun berapa ya. Waktu berangkat saya waktu itu sedang menjadi menyertai jemaah KBIH Pusdai juga 2011 kalau nggak salah 2011 ya. Waktu itu ada, saya nggak bakal nyebut nama ya. Ayo orang Majalengka di dia. Ya, mau nyebat nami bisa bacakan beja-beja aku Dendi cenah. Waktu itu ketua kloternya orang Majalengka. Kemudian ketika berangkat waktu itu karena ngajar pesawat nggak memungkinkan kita sholat di sini dulu, maka langsung berangkat. Jadi sholatnya di atas kendaraan seperti yang Ibu sampaikan. Kalau nunggu ke asrama haji Bekasi bakal kelewat waktu sholatnya, nggak bisa untuk di jamaah takdim jamaah. Pokoknya waktu itu subuh kalau nggak salah, kan subuh nggak ada layanan. Nah, udah akhirnya kita berangkat. Karena saya merasa bahwa petugas itu, ketua kloter itu kan ya pimpinan dalam manajerial mah ya, kita mah kan istilahnya menyertai jemaah sebagai karom begitu. Dipersilahkan aja.
Da eta pas mimpin salat subuh teh kalangkung atuh ibu salat sujud kedua kalinya. Ai kata Pak Kanwil teh Pak Jem keke cenah teh urang nu salah atawa si Pak Ketua Lotor nu salah teh asa kurang hiji cenah. Sujud ininya sujud kedua kalinya. Nah itu karena kalau tidak dibiasakan, tidak terbiasa, kadang-kadang bisa menjadi apa namanya ya namanya kurang terbiasa, ada kelewat, ada yang lupa, ada yang salah itu. Maka harus dibiasakan juga. Makanya disampaikan seperti itu supaya kita mawas, supaya kita bisa memahami ya. Kalau salah gitu apa sujud sahwi atau gimana hari-hari apa ulang lagi? Ya ini kan sebetulnya yang salahnya ini ya imam diingatkan saja, toh sudah salam bisa dengan ini sujud sahwi. Kalau yang masih ketika ingat sujud sahwi saja, begitu Bu. Itu maksud saya contoh betapa yang namanya penting melaksanakan rangkaian ibadah itu dibiasakan. Karena yang menganggap bahwa gitu mas saya gak bisa atau teu aneh. Ya teu aneh itu kalau Bapak Ibu sedang sholat normal biasa. Kalau sedang musafir yang notabene misalkan baru pertama kali melaksanakan sholat di pesawat, kalau tidak dibiasakan bisa-bisa jadi salah juga. Gitu kan? Jadi kelewat gitu. Baik, ini yang dimaksud ya. Ini yang dimaksud. Jadi pertama takbiratul ihram. Kemudian bersedekap seperti ini ya. Kemudian baca Fatihah, baca surat. Kemudian ini juga sama, baca surat. Kemudian ini bukan takbir mau ini. Sebentar. Oh yang ini betul ya. Oh yang ketiga ruku betul. Yang ini ruku, ini i'tidal, kemudian ini sujud. Nah begitu. Ini duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian lanjutkan bangkit lagi dari sujud. Begitu seterusnya sampai selesai. Ini salam, ini kemudian berdoa. Begitu. Intinya begitulah ya. Saya ingin lagi menyatakan kepada Bapak Ibu contoh lain. Pentingnya kita memahami perbedaan pendapat dan ini menjadi sesuatu yang tentram buat kita. Karena paham dengan ilmu, paham dengan perbedaan pendapat. Mohon maaf, saya katakan rata-rata semua di sini di Indonesia itu memegang madhab Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram maka itu batal wudunya. Betul? Betul. Tapi ketika kita melaksanakan haji atau umroh, ketika melaksanakan tawaf, pasti kita bakal bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Karena kalau kita mah orang Indonesia pakai kaos kaki, orang Malaysia mah. Tapi orang Afrika, orang Nigeria tara pakai kaos kaki. Habak-habak we ini caka orang teh. Mohonnya dan memang mereka biasanya seperti itu. Nggak usah marah karena kalau jangan mengukur orang lain dengan ukuran kita. Jadi supaya nggak marah, seperti itu bagi mereka biasa, maka kita nggak masalah. Saya waktu pertama kali haji belum tahu, tahun 2004 saya waktu itu hajian karena belum tahu, saya maksain sholat mau tahajud di dekat Multazam agak situ, langsung yang namanya laki-laki wanita lengkah ka urang teh lengkahan karena kepala kita dilengkahan. Waktu itu saya kan pertama kali belum tahu, astagfirullahaladzim ya jelema gitu ya, kok ini nggak sopan banget gitu. Tapi pas saya ngobrol-ngobrol, ya Pak Denny itu naon di dia mah kabeh biasa. Banyak sekali digabungkan ragam ras, bahasa, suku, watak yang sangat beragam. Maka kalau mereka melakukan sesuatu kepada kita, nggak usah marah, langsung aja dalam pikiran kita, melakukan hal seperti itu bagi mereka biasa. Itu ya, jadi nggak usah dipikir dengan ukuran kita. Nah, kemudian coba bayangkan kalau kita bersikeras, kekeh kan bahasa Indonesianya bersikeras. Kalau kita bersikeras mau mengambil pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti yang kita lakukan ketika kita tanah air, maka tawaf kita nggak bakalan pernah selesai. Betul ya? Nya atuh hayah we pas mengiting awitan kieu bismillah ya Allahu akbar. Siup, kemudian subhanallah walhamdulillah tah kena jeung batur. Wudu heula. Mangkaning wudu teh dari Masjidil Haram di peralatan tawaf keluar itu kurang lebih sejam bolak-balik. Karena jaraknya yang jauh. Karena konsep di Masjidil Haram itu enggak ada toilet di dalam. Ya, keluar balik ke sejam. Rombongan bus itu ka mana merenang? Dua klieu jalira. Waduh, batur geus kamarana balad gitu. Pas kitu teh batal deui, wudu deui keluar. Nah, kan repot. Maka ketika dalam hal seperti itu kita diperbolehkan menganut madhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa aula mastumun nisaa dalam Al-Quran itu
Maksudnya bukan menyentuh dalam arti menyentuh, tetapi melakukan hubungan suami istri. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, yang namanya bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Gitu ya. Kenapa? Nggak usah tayamum juga kalau itu, kecuali, nah ada kecuali kalau yang batalnya disepakati oleh para ulama. Contoh, buang angin ketika sedang tawaf batal wudunya. Tidak ada mazhab yang lain mengatakan bahwa henteu batal aja tawaf mah tetap batal. Maka solusinya bagaimana? Kalau sedang seperti itu maka dianggap darurat juga, kita boleh melaksanakan tayam. Kan ada air, kenapa? Mohon ada air teh mah, tapi kan jauh, keluar dulu. Bapak misalkan punten Pak Ashari batal, kemudian keluar dulu, istrinya enggak ikut sama jemaah yang lain. Pas Pak Ashari kadinya teu aya jemaah pusdai datang ke tempat sa'i. Ya, darurat enggak seperti itu? Darurat, maka boleh bertayamum. Bagaimana caranya kalau batal? Misalkan putaran ke-1 sudah selesai, putaran kedua sudah selesai, pas mau putaran ketiga habis bismillah ya Allahu Akbar, kecup subhanallah walhamdulillah, pas lempengan makam Ibrahim angin keluar, tidak bisa dihalang-halang dah, eta mah sunnatullahnya, eta mah sunnatullah. Maka kemudian seperti itu bagaimana? Batal wudunya orang itu, maka dia bertayamum. Tayamumna kanu kenal, ulah tayamum kanu kalau bapak-bapak cik ninggalin rada pantes heula urang pilari cenah istri, ulah barjing make kain ihram ieu teh deui nya. Maka kepada yang kenal, kalau yang enggak sama pasangannya ngomong sesama temannya, Pak punten abi batal ngiring tayamum ke bapak, ke punggungnya si bapak yang sedang pakai kain ihram itu juga boleh bertayamum. Kalau suami istri ngomong istrinya, Pak mamah batal bari ngiring tayamum gitu. Suaminya batal, mah bapak batal ngiring tayamum gitu ya. Kenapa? Ya kalau bapak sendiri banget sebetulnya boleh, tapi kan agak agak rumit secara teknis ya ke sendiri itu. Kalau ke depan yang ada di depan kita kan mudah Pak, lebih mudah tepuk begitu ya. Kenapa? Ya kalau suami ibu kan boleh. Ya makanya saya katakan tadi, kalau yang batal istrinya ke suaminya, kalau suaminya batal ke istrinya. Kalau enggak dekatan sama suami istri, ya kepada yang kenal. Kalau ke yang enggak kenal mah tuh marah, Bu. Itu jelema teh kunaon jeung tupak-tepuk ieu sudah gitu ya. Kalau batal di putaran ketiga apa dilanjut ke putaran? Kalau batal di putaran ketiga, yang lain nanti selesai 7 putaran, si bapak yang batal itu nambah 1 putaran untuk mengganti yang batal tadi. Ya, itu hebatnya dalam tawaf itu. Nabi sangat paham bahwa tawaf itu berbeda dengan sholat. Tapi kalau sholat, punten, kalau sholat tuh meskipun tahiyat akhir, ya, keluar nggak boleh kita wudhu terus langsung duduk, nyambung gitu, nggak boleh. Harus mengulangi dari awal kalau sholat. Tapi kalau tawaf kita mengganti putaran yang ketika kita batal saja, gitu. Ini kan tayamum kalau aktualnya kan di depan kita, bukan kalau toh itu apa ini kita bisa menghadap ke belakang ke samping gitu. Iya. Secara teknis berarti yang iya di depan, harus di depan kita. Jadi tawaf itu selalu posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Kita sedang batal langsung ngomong, Kang, punten abi batal ngiring tayamumnya. Kan tetap saja kita berputar seperti itu. Sambil jalan aja, nggak usah berhenti dulu. Kalau berhenti dulu mah nggak macetkan batur atuh, ya. Sambil jalan aja, yang penting ngomong izin, saya mau ikut tayamum. Kan bisa sambil teknis. Tapi walaupun ikut berputar di putaran ketiga itu, yang batal itu nggak dihitung karena sedang tidak punya wudu. Nanti kenapa harus nambah 1 putaran lagi? Karena yang tadi putaran ketiga dia sedang hadas, maka ditambah 1 putaran. Begitu ya? Bisa dipahami? Enggak? Ya sebaiknya ibu sama perempuan lagi, karena kalau yang bukan mahram orang lain ya jadi pakai wuh lah ya, kan merasa nggak nyaman karena orang lain, begitu Bu sebaiknya.
Sebetulnya sih kalau itu jadi kategorinya harusnya wudu jadinya. Kalau dengan air jadinya kategorinya wudu. Kalau wudu ya harus sempurna. Masalahnya kalau cuma disemprot-semprot gigituan hunggul itu bukan membasuh, tapi hanya mengusap saja. Nah. Ya. Jadi kalau ini spray air saja, kita bakal langsung semprotkan ke tangan. Ya. Langsung Oke, boleh. Mungkin itu sebuah solusi ya. Mungkin sebuah solusi. Tapi kalau saya secara pribadi konteksnya berbeda kalau tayamum dengan wudu. Kalau wudu itu airnya harus definisinya air yang memang leluasa menyapu semua ini. Kalau hanya semprot-semprot begitu, saya pikir itu bukan membasuh, tetapi mengusap muka dengan semprotan air. Khawatirnya itu tidak termasuk kategori wudu ente, tayamum ente, gitu. Ya. Kalau misalnya itu kan kita ada yang pertama saya punya sakit terbalik di rumah sakit, jadi kita mau tayamum, ada yang ya apa ini aku aja. Oh ya. Kalau sakit lain hal lagi. Kalau sakit itu berbeda dengan kondisi yang sedang tidak sakit. Kalau sakit itu karena misalkan kata medis tidak boleh terkena air, maka tayamum. Atau kata medis dibolehkan tapi sedikit-sedikit diusap saja, nggak usah dibasuh, itu diperbolehkan. Kalau itu kan konteksnya. Tapi kalau dalam konteks sedang di Masjidil Haram tadi, sebaiknya yang jelas yaitu pada tayamum, pada wudu. Kalau wudu yang benar wudu sempurna, kalau tayamum gitu. Karena kalau usap-usap dengan air dari semprotan itu saya pikir nggak masuk kedua-duanya ya. Baik. Mangga. Aduh, kayak sekedap Ibu. Kentut langsung tayamum gitu, apa masih nambah satu putaran lagi? Oh, masih Bu, masih. Karena kan ketika batal itu Ibu sudah masuk sedang melaksanakan putaran ketiga misalkan atau keempat. Walaupun langsung tayamum. Walaupun masih berlangsung. Iya, tetap saja. Karena batal wudu itu mengakibatkan putaran itu nggak sah. Kalaupun langsung tayamum maka tetap harus nambah. Ya, tapi masa kedap begitu lagi sakedik anger we. Ya, punten. Secara fikih kentut itu ada dua. Jadi nggak bahas kentut ya, punten. Nah, harus dibahas nggak apa-apa. Dalam bahasa hadis itu disebut mal hadatsu ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa yang maksud dengan hadas? Abu Hurairah menjawab fusaun au durratun. Fusaun itu adalah kentut yang tidak bersuara, durratun itu adalah kentut yang bersuara. Ya, tapi kan dua-duanya membatalkan wudu. Jadi nggak ada istilah pes sakedik ada imas sakedik. Kentut oke berarti tetap batal wudu, nggak bisa, tetap batal. Dan kalau sedang batal begitu maka putaran tawafnya nggak sah karena dia berhadas. Salah satu syarat mutlak sahnya tawaf seseorang itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau batal wudunya berarti dia tidak sah tawafnya. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah begini, lamun sorana badag, kentutnya berarti batal wuduna. Lamun cas hongko berarti ente enggak. Pokoknya mau nggak ada suaranya, mau ada suaranya tetap batal. Sendiri gimana Bu? Oh, Ibu nanya teknis. Kalau tadi batal, kan yang lain udah selesai. Nanti bakal sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian minum air zam-zam, kemudian baru ke tempat sa'i. Berarti abi nyalira cenah kita nu ngajajab gitu. Ya, nanti ngobrol sama Karu sama Karom ngobrol. Aduh saya batal. Engke abdi keresa teu nganter abdi gitu, nganter. Boleh kalau ada Karu yang mau mengantar boleh. Diantar, dia niatnya tawaf sunat meskipun hanya sekali. Itu ikut nggak masalah ya, karena kalau misalkan aduh keeng nggak berani sendiri mah nih, keeng nggak bahasa Indonesianya apa ya, saya nggak berani kalau sendiri, harus ditemenin sama yang kenal sama saya, boleh minta bantuan untuk ditemani. Terutama kenapa menjadi takut, karena ini kan tempat yang baru bagi saya baru pertama kali ngelihat orang berjubah sampai ribuan begini, rasanya panik. Saya takutnya malah kepisah, kemudian saya nyari-nyari jamaah Husdai mana tuh. Nah, takutnya tersesat. Keder, kalau bahasa Betawi nyebutnya keder. Takutnya keder saya. Gitu ya. Boleh ya Bu ya? Gitu. Baik. Enggak lanjut dulu, San. Halo, Chef. Ini udah. Kalimat bijak ini, meringankan ibadah tetapi istiqomah itu jauh lebih utama dari ibadah yang berat tetapi hanya sesaat.
Kesempurnaan ibadah terletak pada tata cara pelaksanaan yang mengikuti aturan yang benar, bukan kepada kuantitasnya, ya, atau misalkan rasa seperti yang tadi sampaikan, aduh asa teu abdol salat kieu mah pesawat ya, nggak, bukan masalah rasa, tapi apa yang bisa dilakukan pada saat itu lakukan saja. Mengamalkan ibadah ringan atau meringankan ibadah bukan perbuatan tercela atau mengurangi pahala, bahkan lebih utama daripada ibadah berat apalagi tercampur dengan bid'ah. Apa-apa yang ada dituntutnya menurut Al-Quran dan hadis yang sahih dan kuat adalah benar adanya meskipun ibadahnya gampang atau ringan, itu ya. Nah, jadi ini juga yang menarik. Para sahabat juga waktu itu berbeda pendapat. Pernah ketika di Mina, Bapak Ibu, nanti di Mina itu beda pendapat. Tata cara melaksanakan sholat selama di Mina ada beda pendapat. Satu pendapat menyebut 4 rakaat dijama tapi tanpa qasar. Itu dulu almarhum Pak Kiai Habib Usman, Ketua MUI Provinsi Jawa Barat yang dulu waktu itu 2004 satu tenda dengan saya. Beliau pendapatnya yang itu. Jadi dijama tapi tidak dikosor. Jadi zuhur opat, asar opat, dijama hungkul tapi tanpa kosor. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dikosor hungkul tanpa jama ketika di Mina itu melaksanakan sholatnya. Zuhur sholat asar, zuhur 2 rakaat. Nanti asar sholat asar 2 rakaat. Ada juga yang ketiga dijama kosor. Maka semuanya diperbolehkan, nggak masalah. Kenapa? Karena dulu ketika Utsman bin Affan di Mina sholat 4 rakaat, langsung kata Ibnu Mas'ud, dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sholatnya 4 rakaat? Saya pernah sholat bersama Rasulullah ketika di Mina, sama Abu Bakar As-Siddiq, sama Umar bin Khattab, mereka semuanya melakukan sholat 2 rakaat gitu. Tapi satu ketika beliau itu menjadi makmum kepada Utsman bin Affan, ikut aja kepada Utsman bin Affan, meskipun beliau menyatakan bahwa yang baik itu adalah 2 rakaat. Ketika ditanya, lah katanya tadi kamu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi gini ikut juga. Yang namanya menghindari perbedaan itu adalah baik. Gitu kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi beda pendapat itu sebuah hal yang niscaya. Sikap kita bagaimana mengambil satu pendapat yang kita yakini tapi tidak menyalahkan pendapat orang lain. Ketika orang lain berbeda pendapat dengan kita, biarkan saja, toh kita pendapatnya yang ini. Nggak boleh kemudian melihat kepada orang lain, si eta mah kitu salatna teu sah eta mah. Nggak boleh. Pokoknya mari yang kita yakini itu yang kita lakukan, gitu ya. Baik, nggak terasa Bapak Ibu, kita dibatasi dengan waktu pula. Intinya bahwa sebelum ditutup ada yang tadi yang saya kurang ingin disampaikan. Ada yang tentang tanazul Bapak Ibu, punten. Tanazul itu ada 2. Satu, tanazul dalam arti tarwiyah. Tarwiyah itu berarti tanggal 7 Dzulhijjah ke Mina dulu, baru kemudian nanti ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah pagi-pagi. Kadang berjalan kaki juga, jaraknya jauh sekitar 7-8 km. Itu tarwiyah. Pemerintah secara keseluruhan memang tidak memfasilitasi tarwiyah seperti itu. Biasanya pihak KBIH nanti bekerja sama dengan maktab dan harus ada biaya yang dikeluarkan untuk teknis, biaya operasional kendaraan, kemudian tenda, makan selama berada di Mina. Biasanya yang saya ingat waktu 2015 itu 250 real satu orang. Punten, real apa dolar? Saya lupa. 3 jutaan. Ya, sekitar 3 jutaan lah per orang. Ya, per orang. Ya, itu berarti kan tarwiyah yang dikelola langsung oleh pihak KBIH dengan maktab kerjasama gitu. Itu tarwiyah ya. Tarwiyah dalam arti karena dulu Rasulullah melakukan hal itu karena untuk kepentingan apa? Kepentingan akomodasi. Karena dulu belum seperti sekarang. Kalau sekarang di Arafah tos aya tuangan sagarup itu disiapkan, maka sebetulnya nggak masalah juga ketika nggak melakukan itu. Yang kedua ada tanazul dalam pengertian pindah kloter. Tanazul kloter. Misalkan si A sakit, sudah diponis sama dokter sebaiknya ini pulang duluan aja ke Indonesia. Kenapa? Karena di sini juga kan toh ibadah hajinya sudah selesai, tapi pulangnya masih sekitar 20 hari lagi misalkan. Ya sudah, dia 15 hari lagi atau 10 hari lagi di sini. Lebih baik pulang duluan supaya apa? Karena di sini ke Masjidil Haram juga nggak bisa. Di kamar juga bilih jadi nggak enak sama teman sekamarnya, dikantunkan ke Masjidil Haram bisi gebis, bisi jatuh di toilet karena sendiri susah, maka dipulangkan ke kloter yang lain, disebutnya tanazul kloter, pindah kloter. Bisa seperti itu, pernah kami 2011 pernah.
Atau ada pejabat pemerintah yang karena keperluan, misalkan pejabat eselon 2, kepala dinas atau dipanggil sama Pak Gubernur, kedah uih tipayun, pulang duluan karena untuk kepentingan dinas tugas, maka boleh mengajukan pindah kloter yang disebut dengan tanazul kloter. Jadi yang lain masih di sana, dia pulang duluan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ada pesawat yang memang ada seatnya. Itu kalau nggak ada seatnya mau gimana maksainnya, harusnya pesawatnya ya, ada pesawat. Jadi syaratnya tanazul kloter itu, pindah kloter, ada seat yang untuk kepulangannya, biasanya ngikut dengan yang lebih awal pulangnya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi secara umum pemerintah Kemenag itu yang jalurnya yang tanggal 8 Dzulhijjah dari hotel kita, pondokan kita langsung menuju ke Arafah. Tidak tarwiyah. Tapi apabila ada di antara Bapak Ibu yang mau pendapatnya mau melaksanakan tarwiyah, ya dipersilahkan aja nanti bergabung dengan KBIH yang memang menyelenggarakan tarwiyah. Setelah itu nanti balik lagi ke KBIH kita. Boleh juga sebetulnya. Meskipun secara teknis ya nanti butuh pertama butuh biaya, yang kedua nanti bikin perjanjian di atas kertas bermaterai, perjanjian bahwa saya melakukan ini adalah murni keinginan saya pribadi, tidak melibatkan KBIH Pusdai. Apabila ada hal-hal yang terjadi, misalkan saja punten, mohon maaf, misalkan saja nggak keburu ke Arafahnya, wukuf di Arafah karena macet dan lain sebagainya, maka ditanggung risikonya sama saya sendiri. Harus begitu. Ada perjanjian seperti itu ya. Karena yang namanya kalau yang tanggal 8 langsung ke Arafahnya, posisi terus di Arafah. Itu, menginap di Arafah di situ. Kalau yang tarwiyah dulu kemudian karena kan namanya kemacetan tidak bisa diprediksi, Bapak Ibu. Jumlah jamaah 3 juta dari seluruh penjuru dunia pada saat yang sama melakukan pergerakan ke tempat yang sama. Ya, jadi tidak bisa diprediksi sama kita. Kalau macet dan lain sebagainya, kemudian misalkan nggak sampai ketika wukuf di Arafah, ya berarti mengulang juga. Makanya mengulang nanti tiasa langsungnya. Dah ini mengantri untuk lami hajian teh. Aktivitas tarwiyah itu apa ya? Kenapa? Aktivitas tarwiyah di Mina itu apa? Aktivitas tarwiyah di Mina nggak ada apa-apa selain melaksanakan sholat ketika di Mina, sholat fardu, kemudian ya ibadah-ibadah yang lainnya, taklim gitu. Nggak ada rangkaian yang berkaitan dengan ibadah gitu ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya masih sono sama Bapak dan Ibu, tapi kita dibatasi juga oleh waktu, nggak terasa sudah adzan zuhur sudah berkumandang, maka kita harus mengakhiri sesi ini. Insya Allah kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan Bapak Ibu bisa bertanya langsung kalau ketemu, atau kalau mau via WA, WhatsApp boleh juga Bapak Ibu dicatat ya nomornya, misalkan naroskeun Pak abdi hilap bahasa nuju Bapak Cumarios, abdi hilap teu naroskeun padahal aya pertarosan. Boleh Bapak Ibu dicatat saja 081320 081320 104 248. Kami teu aya Ibu Ai ge gaduhan Ibu aja Ai aya. Ya, nanti di-share di grup. 081320 104 248. Kami catat ayeuna nanti sama Bu Hajah Ai di-share di grup ya nomor Pak Dendi gitu ya. Mohon. Insya Allah HP nama 24 jam non-stop buka, tapi abdi mah 24 jam dah. istirahat juga ya Bapak Ibu. Ya, baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.